Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di Kastil Inegol, terlihat Ulgen Hatun yang terus-menerus menunggu kehadiran Cerkutai. Dengan penuh kekhawatiran, dia berkata, "Di mana kamu, Cerkutai? Bagaimana jika mereka melakukan sesuatu padanya? Bagaimana jika mereka menangkapnya? Dia seharusnya sudah ada di sini sekarang, Pendeta Horisto." Namun Horisto mengatakan, "Jangan khawatir, Cerkutai lebih mengenal Inegol dan kastilnya daripada Olof. Dia akan datang ke sini sebelum tertangkap." Mendengar ini Ulgen mengatakan, "Ya, benar, dia mengenalnya, itu benar. Dia mengetahui banyak hal, dia juga berbakat dalam pertempuran. Ya Allah, izinkan dia datang ke sini dengan selamat dan sehat. Aku akan memasak daging dan nasi di kuali untuknya." Seketika Cerkutai membuka pintu seraya berkata, "Aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Kamu akan memasak nasi dan daging untukku di kuali. Tepati janjimu, Ulgen Hatun." Dengan penuh kegembiraan, Ulgen berkata, "Cerkutai, kau sudah sampai? Apa yang terjadi denganmu? Apakah..." Seketika Cerkutai menjawab, "Jangan khawatir. Itu semudah mencabut sehelai rambut dari mentega. Aku meledakkan gudang senjata dan aku membunuh 9, tidak, lebih. Aku membunuh banyak tentara. Tetapi hal lain terjadi ketika aku keluar. Maksudku, banyak tentara mulai mengejarku. Jika aku tidak tahu tentang terowongan rahasia, aku tidak akan berada di sini sekarang. Aku juga tidak diberikan kesempatan untuk syahadat kali ini. Tapi, aku akan mengajarimu cara memegang pedang. Ini tidak semudah itu, benar kan, Ulgen Hatun?" Dan Ulgen menjawab, "Ya, benar. Insya Allah, ini tidak semudah itu." Kemudian Cerkutai bertanya, "Baiklah, apa yang telah kamu lakukan? Apakah ada berita? Mengapa Olof membuat semua persiapan itu?" Dan Ulgen menjawab, "Aku tidak bisa mempelajari apapun dari iblis Olof itu. Tetapi, aku mendengar para tentara ketika mereka berbicara. Mereka akan menyerbu desa-desa muslim di sekitar Inegol. Aku mempelajari nama-nama tempat itu semua. Ya, aku mengingatnya." Mendengar ini Cerkutai mengatakan, "Wah, apakah kita bahkan membutuhkan hal lain? Kita harus memberitahu Beim. Tetapi mereka tidak memiliki pedang untuk melawan. Tetapi tetap saja, kita harus berhati-hati. Kita akan mengejar mereka." Di samping itu, mengetahui ledakan tersebut membuat Olof sangat marah. Dia melampiaskan amarahnya kepada Frodi seraya berkata, "Seseorang datang dan menghancurkan pedangku, dan kamu bahkan tidak tahu siapa yang melakukan ini. Bagaimana bisa kamu tidak melihat mereka? Bukankah aku mempercayakan hidupku dan kastilku padamu? Kamu akan menemukannya. Apakah kamu mengerti? Kamu akan menanyai semua orang yang tidak terlihat familiar. Apakah kamu mengerti? Aku yakin bahwa Osman berada dalam hal ini. Kamu akan menemukannya. Jika kamu tidak menemukannya, aku akan membunuh kalian semua." Tidak lama Den datang seraya berkata, "Kami mendapat berita, Olof. Karavan. Sebuah karavan dari Turki berangkat ke Bizantium. Itu penuh dengan banyak barang. Itu akan melewati Inegol di pagi hari." Mendengar ini membuat Olof tersenyum memikirkan sesuatu. Sahabat kita beralih ke Marmaracik. Bengi menghampiri putrinya di kamar dan mencoba untuk mengajaknya bicara. Namun dengan penuh amarah, Alcecek berkata, "Jangan panggil aku putrimu sebelum kau memberitahuku. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau akan memberitahuku. Katakan padaku." Mendengar ini membuat Bengi kesal, dan saat dia hendak menamparnya, seketika Alcecek menangkisnya seraya berkata, "Tidak, tidak untuk saat ini. Kau tidak punya hak untuk memukulku. Kali ini kau bersalah." Kemudian Bengi mengatakan, "Aku tidak melakukannya. Si ular Ismihan yang melakukannya, dan dia melakukan ini dengan menggunakan namaku." Namun Alcecek berkata, "Beritahu aku dari awal. Dari awal, apakah kau menjadikan Esma sebagai mata-mata?" Dan Bengi menjawab, "Ya, aku melakukannya. Tetapi hanya untuk menerima berita dari mansion. Aku tidak punya niat lain."
Lalu Alcicek bertanya, "Kau mengancamnya dengan menggunakan adiknya? Apakah kau akan membunuh anak yang kau asuh dan kau besarkan karena dia kehilangan ibunya? Apakah kau selalu begitu buruk, ibu?" Mendengar ini, Benggi mengatakan, "Kamu menghinaku, Alcicek. Aku tidak pernah memperlakukan dua anak itu berbeda. Mereka seperti anakku sendiri. Aku menakuti Esma karena aku ingin dia melakukan tugasnya secara diam-diam. Tetapi aku menjadi lebih rumit." Lalu Alcicek bertanya, "Apa salah kami jika Ismihan melakukannya?" Dan Benggi menjawab, "Ismihan meninggalkan Esma dengan darah di tangannya. Esma berasal dari suku kita. Jika mereka mengetahui tentang Esma, kita yang akan dibakar sebelum Ismihan. Bukan hanya aku, kamu dan ayahmu juga akan disalahkan. Dengan begitu, kamu tidak akan pernah bisa bersama Aktemur yang sangat kamu cintai, putriku." Lalu Alcicek mengatakan, "Kalau begitu, kau akan membantu mereka menangkap ular yang disebut Frigg, ibu. Kau akan menemukan obat itu dan membantu Orhan berdiri. Atau, jangankan Aktemur, aku akan menyerah pada hidupku sendiri dan mengatakan yang sebenarnya kepada Osman Bey." Sahabat kita beralih ke kamp pengembara. Boran berkata, "Kematian Afci sama sekali tidak baik, Beim." Lalu Osman mengatakan, "Maka kita akan membuat langkah lain. Mereka menghalangi kita dari pertempuran. Mereka mengusir kita dari tentara. Tapi kita akan berhati-hati. Kita akan membentuk garis pertahanan. Dan tidak ada yang akan melewati garis itu." Seketika Turgut datang memasuki tenda seraya berkata, "Kita tidak akan membiarkan mereka lewat." "Assalamualaikum." Aku turut berduka cita. "Jangan khawatir, Orhan kuat. Kami berjuang berdampingan dalam banyak perang bersamanya. Aku tahu bahwa dia kuat untuk seusianya. Kutukan apapun yang menempatkannya dalam kondisi ini, dia akan mengatasi kutukan itu berkat kekuatan keluarganya." Dan Osman mengatakan, "Itu benar, dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi untuk saat ini ujiannya berat." Lalu Turgut mengatakan, "Ujian kita tampaknya tidak begitu mudah." Dan Osman mengatakan, "Kita belum pernah menghadapi yang lebih sulit. Sekarang mereka mengira tentara Naiman akan menyerang mereka bersama-sama. Mereka tidak mengerti hal itu. Dia akan membagi, bahwa dia akan datang ke Jandaris dari utara dan dia akan datang ke Karasit dari selatan. Mereka pikir apa yang mereka dengar adalah jebakan. Tapi kita tidak akan membela timur. Kita akan mempertahankan utara dan selatan. Oleh karena itu, beritahu Uras, Shahin Bey, dan Dermihan Bey. Mereka akan memberi kita 1000 pasukan berkuda. Mereka akan menunggu di utara, dan mereka akan menghancurkan orang-orang yang datang dari sisi itu di lembah-lembah ini. Tetapi mereka harus tahu bahwa setiap Alpen harus membunuh 10 Nokers sebelum dia mati." Lalu Turgut mengatakan, "Aku akan menghentikan para bajingan yang akan datang dari selatan." Namun Osman mengatakan, "Tidak, kamu tidak akan ikut dengan kami." Mendengar ini Turgut bertanya, "Kenapa?" Dan Osman menjawab, "Kita selalu berbicara tentang musuh di timur. Bagaimana dengan yang di barat? Kamu akan memukul Olof." Namun Turgut mengatakan, "Aku meninggalkan kastilku sendiri, Inegol, untuk melawan Naiman. Mengapa Olof menjadi masalah bagiku?" Dan Osman menjawab, "Dia adalah masalah. Dia menunggu kita tersandung. Pada saat itu, dia ingin mengambil kastil ini terlebih dahulu. Ketika dia mendengar bahwa Parabe meninggalkan suku, dia ingin menyerang suku tersebut. Jika kita tidak mempertahankan punggung kita tidak dapat membentuk garis pertahanan." Mendengar ini Turgut mengatakan, "Baiklah, aku akan memburunya begitu dia meninggalkan kastil." Kemudian Osman mengatakan, "Kita akan mempertahankan bahaya yang akan datang dari belakang kita. Mahlun Hatun, Bala Hatun, kalian akan mengatur para saudari. Kalian akan mencari tahu siapa yang melakukan ini pada Orhanku. Siapapun yang melakukan ini, jika kita tidak menemukannya, bernafas adalah haram bagi kita. Sekarang musuh datang ke arah kita. Biarkan mereka datang. Itu belum berakhir sampai kita mengatakan itu berakhir." Sementara itu, di Yenisehir, Yakub bertanya kepada Ismihan, "Bagaimana jika Osman Bey benar?"
Dan Ismihan menjawab, aku telah berada di sini cukup lama. Dia tidak pernah benar. Yang diinginkan Osman hanyalah memerintah. Jika kita percaya padanya, kita akan kalah. Lalu Yakub bertanya, apa yang akan diperoleh Osman jika kita kalah? Dan Ismihan menjawab, dia akan memperoleh kekuasaan tertinggi. Osman ingin memimpin pasukan, tetapi dia tidak berhasil. Dan sekarang dia ingin kita kalah. Mendengar ini Yakub berkata, jika kita kehilangan kekuatan, Osman akan lebih kuat. Jandar dan Karasibay menunjukkan simpati kepadanya. Dia memiliki pengaruh besar pada pengembara. Kemudian Ismihan mengatakan, itu sebabnya kita tidak bisa membuat kesalahan apapun. Kita akan memenangkan perang ini. Kita akan menghancurkan reputasi Osman. Sehingga para pengembara menuju tanahmu, bukan tanah ini. Mendengar ini Yakub mengatakan, mari singkirkan masalah ini terlebih dahulu. Tapi bagaimana jika Osman mengambil tindakan dan menempatkan kita pada posisi yang sulit? Seketika Ismihan mengatakan, aku tidak punya kesabaran lagi untuk Osman, Yakub Bey. Jika dia melewatiku sekali lagi, aku akan menangkapnya. Mendengar ini Yakub berkata, Fede Sultan, apakah kita perlu melakukan langkah berani di masa sulit ini? Dan Ismihan menjawab, mudah untuk melakukan gerakan berani dalam waktu yang mudah. Kamu bersamaku karena aku melakukan langkah berani di masa sulit, Yakub Bey. Kita akan menghancurkan Naiman dan kita akan melemahkan Osman. Kita akan menjadi kuat dan kita akan melewati masa-masa sulit ini. Sahabat kita beralih ke kamp pengembara. Terlihat bahwa Osman tengah khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Dengan penuh kesedihan, dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, penyakit macam apa ini? Api macam apa ini? Penderitaan anakku menyakitkan hatiku, ya Rabbi. Tapi kesedihannya, dia tidak sedih untuk dirinya sendiri. Dia bilang, aku akan menjadi seorang bey, tapi aku akan menjadi beban bagimu. Dia pikir dia adalah beban. Ya Allah, dia merasa bersalah pada kami. Ya Allah, Engkau memiliki keagungan dan keberkahan. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam ujian ini. Engkaulah satu-satunya yang menyembuhkan. Kesembuhan datang darimu, ya Allah. Engkau memberikan siapapun yang kau inginkan, sebanyak apapun obat yang kau inginkan. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada semua orang yang membutuhkan kesembuhan, seperti anakku, Orhan. Berikan dia kesembuhan, ya Allah. Masalah datang darimu, solusi juga datang darimu. Ya Allah, berilah dia kesembuhan. Berikan kami solusi, berikan kami solusi. Amin, amin. Tidak lama Syedebali datang dengan menepuk pundak Osman. Seketika Osman langsung memeluknya dan melampiaskan kesedihannya dengan berkata, Syehim, kesehatanku terasa terlalu berat bagiku. Ketidaksehatan terhadap anakku membuat aku menderita. Rasanya terlalu berat, Syehim. Rasanya terlalu berat ketika aku melihat anakku seperti itu. Lalu Syedebali berkata, aku ingin kamu mengikuti jalan Hazrat Ibrahim. Aku ingin menghancurkan berhala. Kamu yang mengatakan itu, Osman Bey. Tidakkah kamu tahu, kamu akan diuji dengan masalah seperti itu di jalan ini? Dan Osman menjawab, tidak, bukannya menghancurkan berhala, tapi pisau itu berada di tenggorokan anakku. Aku melihat itu dan sangat sulit untuk menjadi Ibrahim. Sekarang aku melihat ini. Aku tidak tahu, Syehim. Melihat anakku begitu putus asa dan sedih. Dia pikir dia adalah beban dan merasa malu. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia tidak dapat menjalani tujuannya. Baiklah, Syehim. Sulit untuk menahan ini. Rasanya terlalu berat, Syehim. Kemudian Syedebali mengatakan, Osman Bey, tanpa masalah dan ujian ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kedekatan kita dengan Allah? Dia telah memberikan ujian terberatnya kepada orang-orang yang paling dicintainya, kepada para utusannya. Kita harus tahu, semua masalah dikirim untuk ujian, dan mereka akan diambil kembali pada waktunya. Bagaimanapun, kita akan meletakkan tangan kita di hati kita
dan mengucapkan alhamdulillah. Kita harus tahu, semua hadiah termasuk anak-anak kita sebenarnya adalah milik Allah. Sekarang, kamu menderita karena cinta dan belas kasihanmu untuk anak-anakmu. Tapi kamu harus tahu, rahmat dan cinta kita tidak bisa menjadi bagian kecil dari cinta dan rahmat yang dimiliki Allah untuk kita. Jika Dia memberikan ujian ini kepada kita, kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kita harus berdoa. Mendengar ini, Osman mengatakan, "Semoga Allah yang membuat kata-katamu menyembuhkan hatiku, juga menyembuhkan anakku. Insya Allah, insya Allah." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.